Dia bukan boneka. Yang tidak bisa diterima oleh kelompok ini adalah fakta bahwa Gibran menang dan mereka kalah. Itulah luka yang belum sembuh. Maka mereka menggali celah hukum, memainkan persepsi publik, dan kini mencoba rekrut nama besar seperti SBY demi legitimasi. Sayangnya, strategi mereka payah. Mereka lupa bahwa rakyat hari ini lebih melek politik. Tidak semudah itu membangun narasi penggulingan kekuasaan dengan bumbu konstitusi, padahal isinya cuma sakit hati. Pertanyaan besarnya, siapa sebenarnya yang sedang memainkan agenda destruktif ini? Bukan Gibran, bukan SBY, tapi mereka yang tidak bisa membedakan pensiun dengan pensiun dari ambisi. Mereka yang merasa punya pangkat, lalu seenaknya membajak ruang demokrasi demi kepentingan sempit. Yang lebih parah, mereka bersembunyi di balik dalih penyelamatan bangsa, padahal sedang menyelamatkan ego mereka sendiri. Dan kalau SBY menolak ikut dalam pusaran ini, itu bukan karena beliau tidak peduli. Justru karena beliau peduli. Peduli pada masa depan demokrasi. Peduli pada warisan politiknya. Dan yang terpenting, beliau tahu permainan ini kotor dan tidak layak untuk diikuti. Pertanyaan berikutnya, yang harus kita jawab dengan jujur, kalau Gibran lengser, siapa yang diuntungkan? Jawabannya bukan rakyat, bukan juga demokrasi, tapi segelintir elit yang sudah terlalu lama hidup dalam lingkaran kekuasaan, tapi kini kehilangan panggung. Mereka inilah yang tidak siap menerima era baru. Mereka panik. Mereka takut kalau anak muda seperti Gibran bisa membuka jalan bagi regenerasi politik yang lebih bersih, lebih langsung, dan yang paling menyakitkan bagi mereka, lebih efektif tanpa basa-basi. Jadi mereka mainkan jurus lama. Ganggu legitimasi, gerakan tekanan sosial, seret nama-nama besar, dan buat gaduh. Tujuannya satu, menciptakan persepsi bahwa Gibran tidak pantas, lalu lempar ke DPR, harap ada celah hukum, dan kalau bisa, paksa proses pemakzulan. Sungguh permainan yang terlalu murah untuk mereka yang katanya pernah bersumpah setia pada NKRI. Ironis, bukan? Para purnawirawan ini dulu berdiri gagah membela demokrasi, mengamankan reformasi, bahkan menjadi simbol ketertiban negara. Tapi hari ini, mereka justru jadi ancaman paling nyata terhadap stabilitas konstitusional. Lalu mereka teriak seolah sedang menyelamatkan bangsa. Padahal yang mereka perjuangkan bukan bangsa, tapi versi ideal mereka sendiri tentang kekuasaan yang hanya sah kalau dipegang oleh mereka atau orang-orang pilihan mereka. Kalau bukan dari lingkaran mereka, maka harus digulingkan. Mereka lupa rakyat Indonesia sudah berubah. Ini bukan zaman Orde Baru di mana manuver elitis bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Semua gerak, semua motif, semua alur permainan kini bisa dibaca publik. Dan publik tidak lagi bisa dibodohi oleh jargon-jargon tentang penyelamatan bangsa yang kosong substansi. Lalu di mana posisi Susilo Bambang Yudhoyono? Jelas, ia sedang dipanjat. Bukan karena beliau mencari panggung, tapi karena para pemain ini butuh legitimasi moral. Dan siapa yang lebih cocok dijadikan alat stempel moral selain mantan presiden yang dikenal bijak dan penuh perhitungan? Tapi disinilah mereka blunder. SBY bukan politisi panik. Ia tahu kapan harus turun tangan dan kapan harus menjauh. Ia tahu bahwa memasuki permainan ini hanya akan memperkeruh air yang sudah keruh. Apalagi kalau ujungnya hanya untuk menyenangkan kelompok yang selama ini lebih sering menyerang daripada mendukungnya. SBY juga tahu langkah keliru hari ini bisa mengorbankan masa depan AHY besok. Beliau bukan tidak sayang anak. Justru karena sayang, beliau tidak akan sembarangan ambil keputusan yang berisiko.